Salam sehat buat ibu bapak saudaraku yang terkasih. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, Domingo, hari Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berikanlah kemujuran. Ya Tuhan, berikanlah keselamatan. Inilah hari Minggu yang terakhir untuk tahun 2020. Karena hanya 3-4 hari lagi kita akan menutup tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru 2021. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada kesempatan ini. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 148, dimulai dari ayat yang pertama hingga yang ke-14. Demikian bunyinya. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi semua orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita. Saudaraku yang terkasih, pujian merupakan hal yang bagus. Kita boleh memuji karena kita kagum akan alam, gunung, danau, laut, dan tempat-tempat tertentu. Kita memuji itu, tapi di belakang itu juga kita memuji Tuhan yang menciptakan yang indah yang kita lihat barusan. Kita boleh memuji seseorang karena kepiawaiannya, karena ketelatenannya, karena kesuksesannya. Seorang atlet, seorang olahragawan, seorang pemain ski, atau pembalap mobil balap, dan yang lain-lain. Kita boleh memuji mereka, tetapi kita juga boleh tahu bahwa di belakang mereka ada Tuhan melalui Roh-Nya yang menuntun, memberi kekuatan, dan memampukan mereka untuk melakukan yang baik itu. Saudaraku yang kekasih, kita boleh juga memuji seseorang karena pengabdiannya, karena kepahlawanannya, karena karyanya yang membawa berkat dan kebaikan bagi banyak orang. Namanya diabadikan untuk satu jalan raya, atau diabadikan pada suatu museum atau gedung yang berharga. Itu kita saksikan, kita lihat dalam hidup ini. Namun yang lebih utama dan lebih tinggi dari situ ialah pencipta. Pencipta manusia, pemberi bakat, pemberi kemampuan, pemberi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia. Kita memuji Dia, Tuhan pencipta itu.
Itulah yang dimintakan oleh Mazmur 148 barusan. Dan hanya bagi Tuhanlah pujian untuk selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Saudaraku yang kekasih, firman ini luar biasa. Pada ayat pembuka dan ayat penutup ada kata yang sama yang disebutkan di sini, haleluya. Haleluya itu berasal dari dua suku kata. Halelu, puji, Yahweh, Tuhan. Jadi lengkapnya berbunyi, haleluya, pujilah Tuhan. Itu ayat yang pertama, pembuka daripada pujian ini. Dan kemudian itu juga dipakai untuk pada ayat penutup, pada ayat 14. Haleluya, pujilah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam nas ini, dalam Alkitab ini, saya baca ayat per ayat dan saya temui satu kata yang diulang-ulang terus sampai 11 kali disebutkan di situ, kata puji. Memuji Tuhan. Dan itu menjadi topik khusus daripada khotbah saat ini. Saudaraku, kenapa kita memuji Tuhan? Karena Dialah yang agung. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada, yang kita lihat di bumi, dalam pribadi orang per orang maupun pada alam. Ada 3 pihak yang dimintakan oleh firman ini untuk memuji Tuhan. Yang pertama dikatakan, hai semua yang ada di langit, pujilah Tuhan. Hai malaikat-malaikatnya, hai bala tentara sorgawi, hai bintang, bulan, matahari, galaksi, dan lain-lain, pujilah Tuhan. Oleh pemazmur dalam pasal 19 ayat 2 dikatakan, bintang-bintang menampakkan kemuliaan Allah dan cakrawala sedemikian rupa. Dan orang-orang yang percaya memuji Allah yang dimuatkan dalam buku Kidung Jemaat nomor 64 yang berbunyi, bila kulihat bintang gemerlapan dan gunung riuh kudengar, maka jiwaku memuji Engkau, sungguh besar Allahku. Demikian dikatakan. Memuji Tuhan karena penciptanya, karena kemaha besarannya. Pihak yang kedua diminta juga untuk memuji Tuhan. Dikatakan semua yang ada di bumi. Apa itu yang ada di bumi? Di dalam bumi, di atas bumi, semuanya itu harus memuji Tuhan. Saudara, kita boleh melihat upaya-upaya manusia yang serakah, menggali sedalam mungkin ke dalam bumi untuk mendapat barang tambang, emas, logam mulia, dan lain-lain. Menggali sedalam mungkin bumi ini untuk mendapat energi, minyak, dan lain-lain. Kita juga melihat apa yang tumbuh di hutan, di atas bumi, pepohonan dengan segala jenis, pohon ares katanya, pohon yang menghasilkan buah, semuanya itu harus memuji Tuhan. Manusia jangan membabat hutan, manusia jangan hanya mengelola tanah untuk mendapat bahan galian, tapi manusia juga bertanggung jawab untuk melestarikan alam, bertanggung jawab untuk memelihara lingkungannya. Karena semuanya itu diciptakan Tuhan untuk memuliakan Dia.
Saudara, lihatlah keserakahan manusia. Tanah digali sedemikian dalam, dikorek, digali terus untuk mendapat bahan-bahan tambang yang dia butuhkan. Sesudah habis dari tanah tersebut, lokasi itu ditinggalkan menganga dan berbahaya bagi hewan, ternak piaraan, dan juga bagi manusia. Lihatlah hutan itu yang dibabat sedemikian hebat, beratus-ratus hektar. Tapi sesudah kayu ditebang, dibawa untuk dikelola di pabrik, hutan dibiarkan terbuka menjadi tandus, sumber malapetaka, banjir, longsor, dan memberikan duka cita kepada manusia. Lihatlah juga hewan-hewan yang untuk sebagian orang dianggap sangat langka, toh masih diburu. Untuk apa? Untuk uang. Saudaraku, itulah keserakahan manusia. Dan kita diingatkan untuk melestarikan hewan, binatang liar, hutan, maupun tanah galian. Pihak yang ketiga dikatakan di sini manusia. Hai manusia, pujilah Tuhan. Saudara, siapa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan melihat kebesaran Tuhan, dan dengan demikian sekaligus dia melihat siapa dirinya. To know God is to know yourself. Mengenal Allah dengan segala kebesaran dan kehebatannya membuat kita mengenal siapa diri kita sendiri. Allah yang maha kekal. Kita adalah manusia yang fana. Allah yang maha kuasa. Kita adalah manusia yang terbatas kekuasaannya. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kita adalah ciptaan yang fana. Begitu. Kalau kita betul-betul melihat kuasa, kemuliaan daripada Allah pencipta itu. Saudaraku yang kekasih, manusia terpanggil supaya kita berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Do your best. Lakukanlah yang baik. Bukan hanya dirimu, bukan hanya untuk keluargamu, tapi juga alam lingkunganmu. Lestarikan dia, jaga kebersihan lingkunganmu. Bila kita melihat Allah, maka kita juga harus menyampaikan pujian. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur pasal 103, mulai dari ayat yang pertama hingga seterusnya. Saya baca Mazmur 100 pasal 3, ayat 1 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai segenap jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hanya orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mengenal siapa Dia, mengenal keterbatasannya, mengenal juga limit daripada kemampuannya. Saudara, itulah pesan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Dan saya mau mengakhiri renungan ini, mengajak kita untuk ikut menyanyikan lagu yang dikarang oleh Beethoven tahun 1824,
yang tertulis dalam Kidung Jemaat nomor 3 ataupun buku Ende 565. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Las rohaku lau mamuji debata parholongi, songon bunga na mangerbang di nabitsar ari, arsak dosa hapor suhon mago di bain asimi, las nirohan na manoktong lehon diau tuhaki. Saudaraku yang kekasih, biarlah itu memberikan masukan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati, dan kita ketemu lagi pada kesempatan berikut. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Engkaulah Maha Pencipta, kekal sampai selama-lamanya. Kami adalah ciptaan-Mu, manusia, alam semesta, dan segala yang ada di dalam bumi maupun di atas bumi ini. Engkau yang menjadikannya, Engkaulah pemiliknya. Ajarlah kami untuk memelihara, melestarikan alam di mana kami berada. Ajarlah kami juga untuk mengelola bumi supaya bertanggung jawab dan kemuliaan-Mu juga nampak di sana. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang yang terpapar oleh COVID-19 ini. Kami berdoa untuk kesembuhan mereka. Berikan mereka ketabahan dan keyakinan bahwa Tuhan memakai para medis, dokter, perawat, pembantu, dan lain-lain untuk menyelamatkan dan memberikan mereka kesehatan. Berkatilah juga semua petugas yang langsung menangani korban daripada COVID-19 ini. Allah Bapa di sorga, mampukan kami untuk ikut beribadah pada hari Minggu. Biarlah melalui ibadah ini, melalui kidung pujian kami, melalui doa-doa permohonan kami, melalui firman yang kami dengar, kami semakin mengerti akan Tuhan. Engkaulah Maha Baik dan Pencipta yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin.